Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, pernahkah mendengar kisah penduduk Madian? Siapakah penduduk Madian dan bagaimana Allah melenyapkan mereka? Simak video ini sampai selesai. Penduduk Madian adalah suatu kaum yang tinggal di kota Madian yang terletak di daerah Ma'an, perbatasan negeri Syria, berdampingan dengan Hijaz dekat danau kaum Lut. Penduduk Madian ini hidup setelah kebinasaan kaum Nabi Lut alaihissalam. Penduduk Madian adalah orang-orang kafir yang mempunyai kebiasaan merampok di tengah jalan dan menakuti orang yang dalam perjalanan. Mereka menyembah Aikah, yaitu pohon yang dikelilingi ladang-ladang. Mereka merupakan komunitas manusia dengan karakter yang paling jahat dalam berinteraksi, yaitu bermuamalah dengan orang lain, suka mengurangi timbangan dan takaran ketika menerima, mengambil tambahan, dan ketika menyerahkan mereka menguranginya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang laki-laki dari mereka sebagai rasulnya, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Hal ini seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya, "Dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman." Nabi Syu'aib alaihissalam berdakwah mengajak mereka menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, serta melarang mereka melakukan perbuatan keji dan tercela, seperti pengurangan timbangan dan takaran, serta menakut-nakuti orang di tengah jalan. Namun kaum Madian tidak menghiraukan ajakan Nabi Syu'aib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku tidak curang dalam berdagang. Mereka membantah perkataan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagaimana terdapat dalam firman-Nya dalam surat Hud ayat 87 yang artinya, mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah sesembahanmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Nabi Syu'aib tetap teguh dalam menyampaikan kebenaran kepada kaumnya yang justru mendustakannya. Allah berfirman, Syu'aib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripada rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Surat Hud ayat 88. Hingga suatu ketika kaum Madian mengancam akan menyingkirkan Nabi Syu'aib beserta keluarganya jika masih mengganggu kecurangan mereka dalam berdagang. Bahkan mereka menantang Nabi Syu'aib alaihissalam untuk mendatangkan azab jika memang apa yang dikatakannya benar. Maka Allah berfirman, mereka berkata, "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu orang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Surat Hud ayat 91. Lalu Syu'aib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Quran surat Hud ayat 92. Lalu Hud berkata lagi, dan dia berkata, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu." Quran surat Hud ayat 93. Kaum Madian tetap tidak menghiraukan perkataan dan peringatan dari Nabi Syu'aib alaihissalam hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab sebagaimana yang ditimpakan untuk kaum sebelumnya.
Mereka tersengat oleh sengatan panas yang teramat sangat, sementara Allah menghentikan hembusan angin selama 7 hari. Sehingga saat itu, air menjadi tak berguna. Naungan tak lagi dapat melindungi dari sengatan panas, sehingga mereka lari berhamburan meninggalkan tempat tinggal mereka menuju perbukitan. Karena di sanalah nampak ada awan yang dapat memberikan naungan kepada mereka. Mereka pun berkumpul di bawah awan dengan maksud untuk mendapatkan naungan di bawahnya. Namun ketika mereka semua telah berkonsentrasi, berdesak-desakan di bawah awan, tiba-tiba Allah mengirimkan batu-batu yang sangat keras dan panas, membidik mereka. Gumpalan pekat di atas mereka yang mereka duga sebagai awan itu ternyata merupakan azab yang telah dikondisikan untuk menghancurkan mereka. Lemparan batu api dari atas diiringi dengan hentakan suara yang mengguntur. Bumi pun menjadi gonjang-ganjing dengan amat dahsyatnya. Nyawa-nyawa menjadi melayang lepas dari badan, yang tersisa hanyalah mayat-mayat yang bergelimpangan. Lalu Allah berfirman, "Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya." Surat Hud ayat 94. Allah kembali berfirman, "Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka," yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 91-92. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.